Kebalikan dari zona nyaman itu sebetulnya bukan zona tidak nyaman. Tapi mindsetnya harus begini. Keluar dari zona nyaman itu artinya kita masuk ke zona yang berikutnya. Pertama bisa jadi fear zone. Cirinya apa? Ini zona nyaman itu cirinya apa? Merasa aman, merasa terkendali, merasa enak. Jadi nggak ngapa-ngapain juga udah enak lah gitu ya. Gaji lancar gitu ya. Nah ini comfort zone nih. Nyaman, aman, terkendali dan merasa tidak ada yang akan mengganggu. Keluar dari zona nyaman itu bisa masuk ke sini, ke fear zone, bisa ke learning zone atau ke growth zone. Nah kalau kita masuk ke fear zone itu tandanya apa? Tandanya itu kurang percaya diri. Nah harus keluar. Tidak cukup dari fear zone, bahkan jangan di sini, kita harus masuk ke namanya learning zone. Cirinya apa? Cirinya adalah kita hadapi tantangan itu. Jadi bukan kemudian kita takuti, tapi kita hadapi. Itu kita sudah masuk ke namanya learning zone. Kemudian di situ kita memperoleh keahlian baru. Ketika kita dikasih project A, yang skalanya A misalkannya, kemudian kita dikasih project B yang lebih besar skalanya, dan timnya lebih gede, di situ kita jadi punya keahlian baru di sana. Keahlian manajemen, keahlian koordinasi, keahlian komunikasi. Oh, kita dapat di sini. Artinya kita sudah masuk ke namanya learning zone. Dan meluas comfort zone-nya. Yang tadinya comfort zone-nya kecil jadi gede. Sekarang saya nyaman dengan zona yang lebih besar. Dengan mengkoordinir 20 orang saya jadi nyaman nih. Awalnya mengkoordinir 10 aja susah gitu. Sekarang saya sudah nyaman untuk mengkoordinir 20 orang misalkan ya. Kalau di keuangan yang dulu nyaman ngurus 10 juta, sekarang miliaran pun sudah nyaman. Nah itu comfort zone udah tinggi gitu. Growth zone ini sudah masuk, kita menemukan makna di situ. Menemukan makna, sudah bisa mewujudkan mimpi, meraih tujuan dan sasaran baru. Itu artinya kita sudah keluar dari zona nyaman menuju ke zona pengembangan. Ini adalah sebuah cerita bagaimana seseorang itu bisa keluar karena keluar dari zona yang menuju ke zona growth ya. Ini ada seorang veteran perang Irak. Dia lumpuh, kakinya lumpuh karena sering terjun. Jadi tulang ekornya mungkin kena ya gitu ya. Sehingga dia sering terjun, kemudian lututnya cedera. Jadi makin gede badannya gitu ya. Makin gendut kayak Thor. Dan dia hampir akan menyerah. Ah udah gini aja deh, saya udah nyaman duduk kursi roda, dorong-dorong sebagainya. Mau olahraga pun gak impossible gitu ya. Dan semua orang, instrukturnya itu merasa, oh kamu gak mungkin bisa lah. Sampai dia menemukan seorang instruktur yoga. Oh, bagaimana caranya? Tapi dia percaya akan tersebut, orang tersebut kemampuannya keras. Dan dia mulai berlatih yoga. Dengan metode yoga ya. Sudah bisa headstand. Itu fotonya dibalik. Ya. Oke. Baik, teman-teman semua. Ini salah satu contoh bagaimana ternyata mulai dari apa? Mindsetnya. Dari mindsetnya gagal, beberapa yoga instructor dia mengatakan dia kamu gak mungkin berhasil lah, udah gede, udah lututnya dan sebagainya seperti itu. Kemudian, tapi ada satu orang yoga instructor yang believe pada dia, yang percaya kepada dia sehingga dia melakukan dengan mindsetnya dia bahwa dia bisa berubah, bisa memperbaiki keadaan, akhirnya bisa seperti orang yang normal kembali, gitu ya.
ada meskipun sudah tua ya, itu ternyata kita harus punya namanya growth mindset. Ini seorang elang usia 40 tahun, biasanya paruhnya akan menjadi bengkok ya, seperti ini. Bulunya jadi berat, kayak di film itu Angry Bird ya. Angry Bird kan si elangnya nggak bisa bergerak tuh. 150 hari dia harus mengasingkan diri ke puncak yang tinggi, harus dipukul, melalui proses yang menyakitkan. Ya, rekan-rekan semua, ini video ini menutup sesi kita yang pertama ini, bahwa kita pasti akan mengalami tantangan ya. Kalau kita dalam zona sedang growth, itu pasti punya tantangan, punya yang harus kita hadapi. Dan harus kita hadapi dengan pertama mindset bahwa kita ini sedang growth. Bukan mindset yang sedang ada dalam fix, tapi kita sedang dalam proses perubahan. Dan pasti perubahan itu butuh effort, butuh pengorbanan, butuh sesuatu yang kita korbankan. Apa itu? Waktu kita, waktu belajar kita, kemudian waktu istirahat kita korbankan untuk bisa kemudian kita menjadi orang yang baru, orang yang bisa bertumbuh dan memberikan keahlian dan pengembangan diri yang lebih baik.